Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Dolan Podcast. Woi, dolan yuk. Oke, kembali lagi di Dolan Podcast yang terbilang lumayan cukup lama untuk nggak kembali lagi, nggak tayang lagi, dan bahkan nggak ketemu aku lagi di sini gitu kan. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita nggak kalah menarik. Kita kedatangan tamu yang nggak kalah luar biasa. Seperti kemarin ada Bapak Direktur, kemudian ada Sekretaris Badan. Nah sekarang ini wakilnya Bapak Direktur. Hari ini, kesempatan kali ini, kita ada Bapak Hamyana sebagai Wakil Direktur 2 Polbangtan Malang. Halo Bapak. Halo. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Ya, kabarnya seperti cuaca hari ini mendung. Suasananya juga sayu-sayu asik gitu ya. Iya sih Pak, benar Baik, sih Pak. alhamdulillah baik. Kabarnya Alhamdulillah baik. Ya. Boleh dikenalin nih Pak, mungkin ada yang belum paham atau belum ngeh dengan Bapak, bahkan mungkin kayak kadang siapa sih Wadir 2 itu? Kan yang sering kelihatan kayak, bagi saya nih Pak ya, yang sering kelihatan kan kayak Pak Andi, kayak gitu-gitu. Silakan Bapak, perkenalkan diri. Ya, baik, perkenalkan saya Hamyana. Di sini kebetulan diamanahi sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Teknologi Informasi. Memang saya lebih banyak di belakang layar ya, ngurusi administrasi dan itu cukup membuat kepala lebih pusing daripada yang operasional. Ya begitulah nasib, tidak perlu diratapi. Itu quotes of the day ya guys ya, tidak perlu diratapi. Nah, mungkin Bapak juga bisa sharing nih Pak, kan tadi Bapak juga bilang nih di Wadir 2 Bapak membidangi tentang bagian umum. Nah ini bagian umum ini apa aja sih Pak? Bagian umum itu dari urusan toilet sampai urusan genteng. Jadi dari dasar, di bawah, lantai dan sebagainya sampai ke genteng ya. Jadi namanya umum, bagian sembarang kalir lah istilah bahasa Jawanya ya. Jadi dari hal yang paling kecil itu Bapak yang ngurusin ya Pak ya? Ya, dan jajaran ya. Dan jajarannya. Oke. Oke Bapak. Nah, apakah Bapak ini termasuk ini Pak? Kan Bapak bilangnya nih urusan toilet hingga genteng nih Pak nih. Apakah cuma ngurusi di perkampusan aja Pak? Sebenarnya kan Polbangtan itu salah satu UPT di Badan SDM yang asetnya atau barang milik negaranya boleh dikatakan paling banyak dari 7 Polbangtan dan PEPI yang ada. Kita punya lahan 128 hektar tersebar di 3 lokasi dan itu untuk pengurusan administratif dan pemanfaatan asetnya ada di jajaran Wakil Direktur Bidang Umum dan Teknologi Informasi. Jadi selain bagian umum, saya juga bertugas atau diberi tanggung jawab untuk mengelola di bagian teknologi informasi, termasuk salah satunya ya podcast ini gitu. Jadi gitu guys, Bapak ini meskipun kelihatannya jarang dilihat, tapi ternyata memang mumet guys kelihatannya guys. Untuk berarti termasuk ke barang milik negara ya Pak ya? Ya. Kemudian bisa diituin nggak Pak, jabarin lagi? Kayak misalnya barang milik negara itu, tadi udah dijelaskan kan apa aja. Nah itu pemanfaatnya dan misalnya mau apa ya dibilang ya? Mau nyewa kayak bilangnya Pak ya? Itu bisa dijelasin Bapak? Oke, jadi dalam pemanfaatan barang milik negara itu ada 2 skema ya. Jadi yang pertama skema penggunaan. Itu ketika kita mau menggunakan barang milik negara atau aset punyanya Polbangtan ini yang penggunaannya itu berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Polbangtan. Tugas pokok fungsinya kan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, itu bisa menggunakan skema penggunaan barang milik negara. Dasar hukumnya kita menggunakan PP tarif yang dikeluarkan oleh yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemarin baru diperbarui PP tarifnya.
Kemudian yang skema yang kedua itu ada istilah pemanfaatan barang milik negara. Ini digunakan ketika ada pihak ketiga atau pihak luar mau menggunakan aset Polbangtan Malang atau aset Kementerian Pertanian yang ada di Polbangtan Malang yang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Contoh, kita kan punya lapangan bola tuh yang keren itu. Nah, itu disewa oleh pihak ketiga menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara gitu. Jadi gitu. Mekanismenya nanti kita usulkan atas persetujuan dari KPKNL, kantor UPT Kementerian Keuangan gitu. Oh, begitu Pak ya. Jadi boleh masyarakat umum. Boleh. Apakah dari masyarakat umum itu ada ini Pak, kayak kriteria atau syarat yang harus dipenuhi gitu Pak? Ya. Jadi skema di pemanfaatan itu ada 3 bentuk pemanfaatan. Yang pertama istilahnya pinjam pakai gitu. Jadi pihak luar atau sesama instansi pemerintah atau kelompok masyarakat kemudian ingin menggunakan misalnya lahan atau gedung Polbangtan dengan skema pinjam pakai. Itu satu. Kemudian yang kedua sewa. Ya. Nah, yang kedua dengan bentuk sewa. Jadi pihak luar mengajukan ke kita untuk menyewa barang milik negara, bisa gedung, bisa tanah, bisa aset-aset yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga itu dengan kerjasama atau KSO istilahnya. Itu dengan sistemnya lelang biasanya. Gitu. Jadi dilelang, nanti siapa yang paling tinggi harganya untuk menggunakan barang milik negara tersebut, itu yang menjadi pemenang lelang gitu. Itu kalau dalam pemanfaatan. Kalau dalam penggunaan selama memiliki irisan atau kesamaan tugas pokok dan fungsi dengan Polbangtan bisa gitu. Oh, makanya contoh misalnya kerjasama dengan PT Indolacto atau dengan BISI, pemanfaatan greenhouse kita yang di belakang sana itu menggunakan skema penggunaan barang milik negara karena sama-sama untuk menunjang pembelajaran mahasiswa, praktikum, kemudian penelitian untuk para dosen dan pengabdian masyarakat ketika masyarakat mau belajar di tempat kita. Jadi itu menggunakan skema penggunaan barang. Keren ternyata kampus saya itu Pak. Saya kira cuma boleh untuk mahasiswa saja nih, saya kira nih Pak, pertama kali masuk. Ternyata sangat luas dan bahkan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar nih jangan Pak. salah, kita harus juga sebagai lembaga institusi kan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bener Pak. Gitu. Jadi jangan mahasiswanya aja yang cerdas gitu. Jadi masyarakat sekitar juga harus terdampak gitu. Betul sekali. Saya setuju nih dengan Bapak nih. Jadi bahkan saya lupa itu Pak, ada pepatah itu Pak. Kalau pengen jadi orang yang apa ya waktu itu Pak ya? Yang bermanfaat itu Pak, orang yang sukses atau apa gitu. Itu memang harus bisa memberikan dampak bagi orang sekitarnya. Salah satunya emang Polbangtan Malang. Keren. Tepuk tangan dulu guys. Jadi nah ini kan pemanfaatan BMN ya Pak ya. Itu bisa dibilang masih termasuk di Polbangtan tapi agak di luar dikit nih Pak. Kalau di kampusnya sendiri nih Pak. Kalau di kampus kita kan sebagai salah satu tugas pokok fungsinya kan pelayanan terhadap masyarakat juga ya. Misalnya apalagi sekarang dengan ada program MBKM atau kampus Merdeka ya. Jadi salah satunya kan pertukaran mahasiswa gitu kan, dari Universitas Brawijaya mau bertukar proses pembelajaran di kita. Nah, itu juga bagian dari upaya-upaya kita untuk memaksimalkan pemanfaatan aset atau barang milik negara gitu. Jadi tidak selalu berkaitan dengan sewa menyewa yang berkaitan dengan uang, tetapi lebih pada bagaimana optimalisasi dampak non ekonomi gitu. Jadi kalau ekonominya kan kita peningkatan PNBP. Tapi jangan lupa sebagai institusi pendidikan kita juga harus berdampak tadi terhadap proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya sih Pak, makanya sering ketemu sih Pak kalau di atas itu Pak ya kok bajunya beda, terus kayak
logatnya beda gitu. Oh ternyata memang bisa untuk fasilitas orang Ya. luar untuk ingin belajar lebih gitu kan Pak ya. Kebetulan kita ada Wisdik ya, tahu Wisdik? Ah itu saya belum tahu itu Pak. Aduh, wisata pendidikan. Oh, Jadi kalau dalam hari-hari belakangan ini kan banyak tuh anak-anak TK, Ya, itu, SD gitu kan. Nah, itu salah satu program kita dalam rangka mengoptimalkan aset negara ini sebagai potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Oh, gitu. Berbayar itu ada PP tarifnya per anak itu untuk PNBP-nya itu 7.000. Jadi 7.000 itu bisa berkunjung ke ke kandang sapi, ke kandang ternak dan sebagainya gitu. Naik traktor gitu. Ih, keren Ya sih kan? Pak. Kemarin saya juga lihat itu Pak bocil-bocil seneng banget itu Pak. Ya. John Deere juga Pak kemarin kayaknya Ya, naik John Deere. jadi. Dan jangan lupa mahasiswa kan terlibat ya, sebagian Oh iya, teman-temanmu kemarin. yang mengoperasionalkan kan adik-adik mahasiswa. Iya, Gitu. betul tuh, Pak. Jadi bisa dibilang nih Pak kalau saya ini nggak salah pilih kampus nih Pak. Sangat tidak salah. Sangat tidak salah. Jadi sangat merekomendasikan ini Pak. Iyalah. Direkomendasikan ini Pak. Mana ada kampus di Indonesia yang dibayari, ya kan? Nggak perlu bayar malahan. Kalian uang makan dikasih nggak? Enggak. Enggak. Tapi makannya gratis apa enggak? Makannya gratis. Coba tanya temanmu di Brawijaya. Itu sendiri Pak. Nah, makanya banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak ya, bersyukur. itu. Bener banget Pak. Oke, jadi sangat recommended untuk para anak-anak petani yang ingin ingin mengembangkan dunia pertanian ke depan. Ya, Polbangtan adalah tempatnya. Iya sih, gitu. benar. Jadi buat sarana memajukan pertanian Indonesia gitu ya Pak ya. Betul. Dengan memanfaatkan barang milik negara yang ada di kampus. Betul. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau dibahas nih Pak? Ya, sebenarnya kita kan sebagai institusi pendidikan ya. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya serta-merta fungsi ekonomi, tapi juga fungsi pendidikan itu jauh di atas segalanya. Oleh karena itu, kami berupaya aset atau barang milik negara itu sebisa mungkin kita optimalkan penggunaannya dengan pemanfaatan teknologi. Misalnya sekarang kan adanya portal e-lelang misalnya. Oh iya, benar Jadi, Pak. Proses lelang baik itu barang-barang yang sudah tidak tergunakan, KPKNL membuka layanan untuk e-lelang. Jadi dilelang di aplikasi e-lelang itu sehingga optimalisasi penerimaan bukan pajaknya meningkat. Sama juga ketika ada barang-barang milik negara yang mau disewakan. Kita punya lapangan badminton, lapangan basket, aula gitu kan, kemudian lahan, gedung. Itu semuanya kita sudah menggunakan platform digital untuk pemanfaatannya. Tinggal scan barcode-nya. Di situ ada PP tarifnya tarif yang harus dibayar, kemudian ke siapa menghubunginya, sudah kita bisa maksimalkan dengan berarti adanya teknologi. Kayak misalnya yang kayak mau nikah gitu Pak ya. Ya, Itu bisa pakai nanti aula kamu sini kalau ya Pak. mau nikah bisa ada barcode-nya di dekat aula itu, kamu bisa scan barcode. Kalau itu mah gampang Pak. Jodohnya yang belum ada nih Pak. Kalau itu bukan masalah saya. Jadi gitu guys, ternyata di Polbangtan Malang ini nggak cuma tentang pertanian peternakan, tapi memang aset-asetnya ini masih bisa dimanfaatkan, bahkan bermanfaat bagi siapapun, dari TK bisa, SD, SMP, kemudian kami yang kuliahan gini, kemudian ada orang-orang lain yang bukan istilahnya bukan orang pertanian, bukan peternakan, tapi masih bisa gitu guys. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung apa aja sih gitu kan, sudah terjawab semuanya tuntas lunas tanpa ada yang ditutup-tutupi ini guys. Jadi kita di sini sharing untuk mengetahui atau enggak sharing apapun di sini. Jadi mungkin itu saja sih Pak. Ya, atau mungkin siap. nanti kita bisa itulah Pak, ngobrol-ngobrol di balik layar ini Pak. Boleh. Kalau mau nego tarifnya Aduh. nanti di belakang layar saja. Oh, oke, berarti bisa nego ya Pak?
Boleh. Oke guys, untuk kesempatan kali ini saya dengan Bapak Hamyana bisa dicukupkan dan see you untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.